Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai hari ini dan beberapa pekan ke depan kita akan membahas materi seputar ilmu waris. Ya, ilmu tentang cara membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini sangat penting ya bagi kita sebagai seorang muslim karena orang yang tidak paham ilmu waris besar kemungkinan dia akan terjatuh pada perbuatan mengambil harta yang bukan haknya. Dan ini tentu saja adalah perbuatan zalim, ya, dosa besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada orang yang memakan harta yang bukan haknya atau harta haram. Beliau mengingatkan dalam sabdanya, la yarbu lahmun nabata min sahtin illa kanatin naru awla bihi. Tidaklah tumbuh daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan perakalan yang berhak untuk membakarnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Oleh karena itu wajib ya bagi kita sebagai seorang muslim untuk mempelajarinya, terutama bagi kita yang mungkin di daerahnya itu nggak ada ustadz yang bisa dijadikan sebagai tempat bertanya. Karena nggak semua ustadz atau guru itu bisa mengajarkan ilmu waris atau bisa ilmu waris. Ya, terkadang ada orang yang mungkin ceramahnya bagus, pintar. Cuma kalau untuk ilmu waris, dia tidak bisa. Ya, banyak yang seperti ini. Oleh karena itu, ya kalau kita misalnya di daerah kita itu tidak ada tempat bertanya, ya maka kita harus belajar. Dan insya Allah, ilmu waris dasar ini insya Allah mudah dipelajari. Ya, yang penting kita ada kesungguhan, fokus belajarnya, dan mau sedikit menghafal. Ya, insya Allah mudah. Dan ini bisa dijadikan bekal untuk menghitung bagi waris untuk kasus-kasus umum. Ya, karena kan biasanya yang terjadi di sekitar kita, ya, orang Indonesia itu kasusnya umum aja kan ya. Kayak misalnya bagi waris untuk yang ahli warisnya itu hanya misalnya anak dan orang tua. Ya, sekitar itu aja. Insya Allah itu mudah. Ya, insya Allah mudah. Dan kalau antum sudah menguasai kaidah dasar, insya Allah itu bisa dengan mudah antum hitung. Gitu ya. Dan di sini target kita dalam belajar ilmu waris tingkat dasar ini, target kita yang pertama itu nanti bisa melanjutkan belajar ilmu waris tingkat lanjutannya. Bagi antum yang ingin mempelajari tingkat lanjutannya, insya Allah ini ya ilmu waris tingkat dasar ini bisa menjadi bekal yang cukup ya bagi antum untuk belajar tingkat lanjutan. Kemudian tujuan kita juga agar bisa menghitung pembagian waris untuk kasus yang umum terjadi di masyarakat seperti yang tadi saya bilang. Kemudian yang ketiga bisa memahami penjelasan Ustadz saat konsultasi hitung waris ya, walaupun di tempat kita ada Ustadz tempat kita bertanya gitu tentang pembagian waris, alangkah bagusnya kita juga punya ilmu warisnya, ya paham ilmu waris, sehingga nanti kita bisa nyambung dengan penjelasan Ustadz. Dan mungkin bisa juga kita nanti minta klarifikasi. Kalau misalnya Ustadz menjelaskan demikian, tapi ternyata berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari kok nggak begitu. Nanti kita bisa coba diskusikan kepada Ustadznya. Karena ada kasus ya orang yang bertanya kepada beberapa orang Ustadz, ternyata jawabannya beda-beda. Dan dia baru paham mana jawaban yang benar setelah dia belajar ilmu waris. Ya, seorang kawan pernah cerita seperti itu kepada saya. Jadi penting juga ya, walaupun ada Ustadz tempat kita bertanya, kita penting juga belajar ilmu waris dasar. Kemudian ya tujuan kita adalah agar bisa memberi informasi yang tepat kepada Ustadz saat hitung waris. Ya, ini nanti kalau kita konsultasi ke Ustadz, itu data yang kita berikan itu harus lengkap. Dan untuk memberikan data yang lengkap kita harus paham ilmunya. Ya, misalnya
Ya, ada sebagian orang mungkin nggak paham ahli waris itu siapa aja. Sehingga ketika dia bertanya tentang pembagian waris, dia cuma mengatakan, misalnya ahli warisnya satu orang anak laki dan satu orang anak perempuan. Udah itu aja. Padahal ada ahli waris yang lain yang berhak untuk mendapatkannya dan masih ada, masih hidup, yaitu misalnya ayah, ibu atau neneknya, gitu. Ahli waris yang lainnya yang berhak untuk dapat juga. Tapi kalau dia nggak paham, maka yang ditanyakan cuman yang dia tahu aja, gitu. Nah ini penting juga nih sebagai modal untuk bertanya. Ya kecuali mungkin ustadznya aktif gitu kan, ada ininya enggak, masih ada ininya enggak, gitu. Insya Allah mungkin meminimalisir kesalahan data ya. Tapi kalau kita nanya ya misalnya kadang kalau bertanya lewat tulisan kan nggak bisa terjadi dialog ya. Jadi ustadz kadang menjawab sesuai dengan informasi yang sampai saja, dan bisa jadi informasi yang disampaikan itu masih ada yang kurang sehingga jawabannya nanti kurang tepat. Jadi penting ya ilmu waris ini untuk modal kita nanti berkonsultasi. Kemudian ya tujuan kita bisa menggunakan aplikasi hitung warisan dan paham hasil perhitungannya serta bisa menjelaskannya kepada orang lain. Ya aplikasi hitung waris sekarang udah banyak ya. Tapi tetap kita harus punya modal pengetahuan terkait ilmu waris supaya nyambung juga dan juga kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Misalnya, loh kok saya nggak dapat misalnya setelah dihitung pakai aplikasi hitung waris kok ada yang kerabat nggak dapat misalnya cucu misalnya. Cucu kok nggak dapat. Nah kalau kita sudah tahu ilmunya kita bisa jelasin karena terhalang oleh anak. Gitu. Ya itu diantara tujuan penting kita belajar ilmu waris tingkat dasar ini. Dan insya Allah kita akan belajar secara bertahap dan antum ya kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses belajar ini ya sebaiknya antum baca dulu materinya sebelum antum dengarkan penjelasan lewat audio ini. Ya jadi baca-baca dulu sendiri. Kalau masih ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan di grup diskusi seperti itu belajarnya. Jadi jangan nunggu ada audionya dulu baru antum baca. Enggak, jadi antum baca dulu sendiri. Ya kalau bisa baca langsung semua. Kalau memang punya waktu luang yang banyak silahkan. Ya nanti waktunya kita diskusikan per materi silahkan ditanyakan sesuai dengan materi yang sudah dibahas. Ya barangkali ini ya sedikit mukadimah. Semoga bermanfaat dan semoga kita dimudahkan untuk mempelajari ilmu waris ini dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.